Selamat pagi Pak Hendrik. Baik, Ibu Ansi, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini ya, Rabu tanggal 10 Mei 2023 saya mau coaching bersama Ibu Ansi. Jadi pada kesempatan ini saya mau tanya, hari apa saya bisa masuk ke kelasnya Ibu Ansi? Besok Pak, hari Kamis besok. Oh, hari Kamis ya Bu ya. Kira-kira di hari Kamis besok ini materi apa yang mau Ibu ajarkan? Kebersamaan di tempat bermain. Dari materi yang Ibu Ansi sampaikan ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ansi ajarkan nanti? Tujuan pembelajaran dari materi yang saya ajarkan besok Pak, yang pertama, dengan mendengarkan dongeng, siswa dapat mengamati teks dan menyebut isi dongeng, fabel dengan percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Oke, terima kasih Bu Ansi. Baik, selain itu hal apa yang sudah Ibu Ansi identifikasi saat saya masuk nanti? Hal yang saya identifikasikan Pak, persiapan alat tulis, persiapan alat dan sarana yang diperlukan saat pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu, Ibu Ansi, area mana yang ingin Ibu kembangkan saat pembelajaran besok? Baik Pak, area yang saya kembangkan adalah pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid seperti video, gambar, dan praktek. Oke, Ibu, sangat detail sekali diferensiasi konten yang Ibu siapkan. Strategi apa yang akan Ibu siapkan nanti? Yang akan saya siapkan adalah RPP, video, gambar, dan praktik. Apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan konsistensi terhadap pembelajaran ini? Yang akan saya lakukan yaitu kesiapan diri kita untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu Ansi atas waktunya. Sampai ketemu besok. Selamat siang. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, adik-adik, Ibu berharap hari ini adik-adik kabarnya dalam keadaan yang baik, sehat, dan mau mengikuti pembelajaran. Oke, adik-adik, semua hadir? Ya. Hah? Ya. Oke, masih semangat? Masih. Kalau begitu, kita berdiri semua. Oke, Alin, tepuk semangat. Tepuk semangat. Hu-ha. 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 Oke, adik-adik, terima kasih. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran tematik terpadu, tema 7 tentang kebersamaan. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran subtema yang ketiga, yaitu tentang kebersamaan di tempat bermain. Oke, adik-adik semuanya senang untuk bermain? Ya. Oke, adik-adik, di sini Nina senang bermain bersama teman-teman. Nah, bermain itu dapat dilakukan di mana saja, adik-adik. Kita bisa melakukan permainan di lapangan, di halaman sekolah, di mana lagi yang lain? Di mana lagi? Di rumah dan juga di sungai. Nah, adik-adik, di sini Nina dan teman-teman bermain di taman. Saat bermain, kaki Lani tersandung batu. Kaki Lani terluka. Nina dan teman-teman membantunya. Mereka mengobati kaki Lani. Oke, duduk. Nina dan teman-teman suka menolong. Sifat menolong itu terdapat di
fabel tentang balas budi lumba-lumba. Adik-adik masih ingat apa itu fabel? Dongeng hewan. Hah? Dongeng hewan. Oke, fabel itu disebut dongeng hewan yang di dalamnya menceritakan tentang hewan. Nah, di sini saya akan membacakan fabel tentang balas budi lumba-lumba. Apa tadi judulnya? Balas budi lumba-lumba. Oke, balas budi lumba-lumba. Nah, jadi di sini saya berharap adik-adik untuk mendengar karena sebentar ada pertanyaan. Nah, adik-adik, di sebuah laut hiduplah 2 ekor lumba-lumba bersaudara. Nah, lumba-lumba ini bernama Lala dan Lulu. Bernama siapa tadi? Lala dan Lulu. Oke, Lala dan Lulu menjaga satu sama lain. Nah, suatu hari mereka berenang ke permukaan dan tertangkap perangkap nelayan. Mereka tertangkap oleh perangkap nelayan. Nah, tubuh mereka kecil adik-adik, sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri dari perangkap tadi. Nah, adik-adik, tiba-tiba datanglah sebuah perahu. Nah, awalnya Lala dan Lulu tadi takut ketika mereka melihat manusia. Nah, Lala dan Lulu melihat seorang yang sudah tua adik-adik dan juga 2 anak laki-laki di perahunya. Tadi Lala dan Lulu ini sangat takut, tapi nelayan tua itu ternyata melepaskan mereka dari perangkapnya. Lala dan Lulu segera menjauhi mereka. Untunglah, kata Lulu, kita ditolong oleh nelayan tua tadi. Benarkah? Aku takut juga ditangkap oleh manusia. Kata siapa? Lulu, Oke. Tidak usah takut Lala, tetaplah bersamaku, itu kata Lulu. Nah, beberapa hari kemudian ombaknya sangat besar. Lala dan Lulu terbawa arus yang sangat besar adik-adik. Setelah terbawa jauh, mereka melihat ada 2 anak laki-laki yang tenggelam. Meski awalnya takut, mereka lalu berenang ke arah 2 anak laki-laki itu. Nah, 2 anak laki-laki itu adik-adik ternyata jatuh dari perahu. Nah, ombak yang sangat deras membuat mereka terseret ombak. Lala dan Lulu mengangkat tubuh mereka dan berenang ke permukaan. Ternyata 2 anak laki-laki ini tadi anak si nelayan tua. Nah, Lala dan Lulu sangat senang mendapat balas budi nelayan tadi. Nah, itu tadi fabel tentang lumba-lumba, tentang balas budi lumba-lumba. Nah, adik-adik, tema dari di sini ada tokoh dalam fabel lumba-lumba. Nah, tokoh dalam fabel lumba-lumba ini tadi apa? Siapa? Di sungai laut. Tokoh dalam fabel lumba-lumba ini ada Lala, Lulu, nelayan tua, dan juga 2 anak laki-laki, 2 anak laki-laki. Nah, watak atau sifat dari tokoh tadi, watak dan sifatnya Lala dan Lulu ini, yang pertama mereka penakut. Itu watak mereka adik-adik, penakut. Dan juga yang kedua
penolong. Terus Batak nelayan tua dan anak kedua, anak laki-laki ini adalah penolong. Penolong. Terus amanat atau pesan dari fabel tadi, kita harus saling menolong dan juga jangan takut kepada siapa saja. Oke? Ya. Mengerti? Terus latar atau tempat kejadian dari peristiwa tadi, adik-adik, di mana? Di sebuah di sebuah laut. Nah, adik-adik, di sini ada pertanyaan. Semua sudah dengar jelas tadi tentang fabel balas budi lumba-lumba? Sudah? Ya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Di mana tempat tinggal Lala dan Lulu? Di mana tadi? Di Di sebuah laut. Yang kedua, apa yang dilakukan nelayan tua? Adik-adik, apa yang dilakukan oleh nelayan tua tadi? Melepaskan Lala dan Lulu dari perangkap. Ya? Mengerti? Oke, adik-adik, masih ingat tentang pecahan setengah? Ya. Masih? Ya. Masih. Nah, adik-adik, kita ulang kembali. Di sini ada sebuah benda. Ini sebuah benda yang utuh. Lihat ini. Ini apa namanya? Jeruk. Ini jeruk. Nah, lihat baik-baik. Ini ada sebuah benda yang utuh. Jika dibelah dua sama besar, maka itu disebut setengah. Tunggu, lihat baik-baik ini. Nah, lihat baik-baik. Ini dua benda yang utuh tadi Jika dibelah menjadi dua, maka ini disebut dengan setengah karena ini sama besar Tapi ketika sebuah benda yang utuh tidak sama besar, lihat baik-baik, ini contohnya tidak sama besar, maka ini bukan disebut dengan setengah Maka ini bukan disebut dengan setengah. Mengerti? Ya. Oke, adik-adik, setengah itu dilambangkan dengan ini 1 garis 2 1 garis 2. Nah, adik-adik, garis ini dibaca per Ya. apa tadi, dibaca apa tadi? Per Nah, ini bacanya 1/4. 1 per berapa ini? 2. 1 per 2. Sudah mengerti? Ya. Sudah? Ya. Kalau begitu, ibu akan membentuk adik-adik dalam dua kelompok. Oke. Ya, ini. Kamu dua ke belakang. Mukanya ke belakang. Sedangkan kamu ke sini, arah ke Putra. Rana dulu permisi. Irfan. Putra ke sini, mukanya menghadap Alin, Yana, dan Delvi. Oke, lihat ini, adik-adik tentukan pecahan dari ini nomor 1, kelompok 1, kelompoknya Kalvan Ya. Ini ada 3 kue. Ini ada 3 kue. Nah, bagaimana kita kelompoknya Irfan untuk menentukan pecahan ini? Bagaimana caranya? Ini ada, ini kita potong jadi 3 potong kue. Nah, nomornya Alin, kelompoknya Alin ada 1 kue dibelah menjadi 4. Ya, tentukan nilai pecahan dari situ. Silakan. Kerja sudah. Ini kertasnya. Dari 3 kue dibagi menjadi 3, dari 1 buah kue dibelah menjadi 3 bagian. Nah, tentukan ke dalam pecahannya berapa per berapa.
Begitupun dengan kelompok 2. Ini dari 1 buah kue dibelah menjadi 4 bagian. Nah, tentukan pecahannya. Pecahannya ini berapa per berapa? Silakan. Sudah. Kalau gitu kumpul. Oke. Ini disebut dengan pecahan 1 per berapa? 4. 1 per berapa ini nomor 1, Alin? 3. 1 per 3. Terus nomor 2? 1 per 4. 1 per 4. Oke. Semua anak kelas 3, kelas 2 pintar semua. Kalau gitu berdiri lagi. Cepat berdiri. Alin pimpin tepuk pintar. Tepuk pintar. Datang sekolah. Baca buku. Dengar guru. Suka tulis. Pintar. Oke, silakan duduk. Adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Sudah mengerti? Oke, adik-adik, materi kita hari ini berakhir di sini. Nah, sampai di rumah adik-adik jangan lupa untuk belajar. Ya. Oke, kalau gitu satu orang pimpin doa. Alin. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Yang Bapa Putra Kudus, amin. Malaikat Allah, Engkau sembah Tuhan, Tuhanku, terang-terang, amin. Yang Bapa Putra Kudus, amin.